sayangnya Pak Bu, ada beberapa ustadz dai, nah, nggak usah saya sebut namanya ya, di YouTube bilang begini, tidak wajib qodok sholat, tidak wajib qodok sholat, perbanyak saja amal soleh, perbanyak aja istighfar. Ada ustadz bilang begitu ya, berarti ustadznya itu sedang memviralkan ini pendapatnya Imam Ibnu Hazm setidaknya. Sebetulnya ada satu lagi, Imam Ibnu Taimiyah. Ya, saya baca di kitab-kitab yang lain, ternyata Imam Ibnu Taimiyah juga sama seperti Imam Ibnu Hazm, Bapak Ibu. Beliau termasuk yang mengatakan tidak wajib qodok. Ini Sabtu pekan ketiga kita akan belajar ilmu fikih ya. Sabtu pekan ketiga belajar ilmu fikih. Temanya adalah tentang dalil-dalil seputar mengqodok sholat fardu. Ini kasusnya itu begini Bapak Ibu. Ada pertanyaan dari beberapa jamaah, Ustaz, dulu saya pernah tidak sholat. Ustaz, dulu waktu SMP, waktu SMA, waktu saya masih muda, saya pernah tidak sholat. Padahal saya tahu sholat itu hukumnya wajib, tapi karena mungkin dulu pergaulan dan lain sebagainya, saya pernah tidak sholat Pak Ustadz. Apakah saya wajib mengqodok sholat saya yang dulu pernah saya tinggalkan? Nah, ini untuk menjawab pertanyaan ini kita harus membahas pada pagi hari ini jemaah. Bahkan ada yang bertanya tentang dalilnya. Kalau sudah disampaikan wajib qodok, biasanya bertanya, dalilnya apa ya? Apakah ada contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat terkait masalah mengqodok sholat fardu? Nah, nanti kita bahas dalil-dalilnya ya, dan juga penjelasan dari para ulama. Baik, kita bahas dalil-dalilnya dulu ya jemaah. Dalil-dalil seputar mengqodok sholat fardu. Ada 5 dalil Bapak Ibu ya. Saya sudah ngumpulin ada 5 dalil tentang masalah mengqodok sholat fardu. Ya, ini yang kita bahas, qodok sholat fardu. Hadis pertama yaitu hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha ay yusalliha idza dzakaraha. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang lupa mengerjakan sholat fardu, man nasiya sholatan, barang siapa pernah lupa mengerjakan sholat fardu, au nama anha, atau ketiduran, pernah ketiduran ya, meninggalkan sholat fardu karena tidurnya bablas misalnya, fakaffaratuha, ya, maka kafarahnya adalah dia harus mengerjakan sholat fardu tersebut idza dzakaraha, ketika dia itu mengingatnya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pertanyaannya jemaah, orang yang lupa, nasia ya, bahasa Arabnya apa? Nasia, lupa. Terus ingatnya itu habis, sudah waktunya sudah habis. Misalnya kasusnya lupa sudah sholat zuhur atau belum. Tadi sudah sholat zuhur apa belum sih? Biasanya jamaah ke masjid tadi karena sibuk sebagainya ya, enggak ikut jamaah. Tadi sudah sholat atau belum ya? Udah masuk asar Pak baru ingat, ternyata belum sholat. Ya Allah, lupa, benar-benar lupa. Waktu zuhurnya sudah habis belum itu Pak? Sudah habis, sudah masuk waktu asar. Para ulama mengatakan sholat itu kalau dikerjakan di luar waktunya, awas, sholat kalau dikerjakan di luar waktunya namanya qodoan. Disebutnya apa? Qodho. Sebaliknya, kalau sholat itu dilakukan di waktunya, masih di waktunya, zuhur kok 2:30, masih waktunya atau tidak Bapak Ibu?
masih di waktunya, itu namanya adaan. Jadi ada kodoan, ada adaan. Makanya panjenengan kalau sholat tepat waktu, ya masih di waktunya itu adaan lillahi ta'ala kan, ya kan? Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan, ya kan? Adaan makmuman lillahi ta'ala. Adaan itu apa? Mengerjakannya masih di waktunya. Tapi kalau sudah lewat, waktunya sudah habis kok baru sholat, nah itu namanya kodoan. Paham? Kodoan. Nah ini orang lupa Pak, atau ketiduran ini waktunya sudah habis, ya berarti dia ngerjainnya itu di luar waktunya itu. Ketika dia ingat Pak, kata Nabi, idza dzakaraha, pas dia ingat, wah sudah habis waktunya, baru ingat tadi belum sholat. Berarti ini namanya apa? Kodok. Meskipun Nabi nggak nyebut kodok di situ, nggak ada kan di hadisnya nyebut kodok, nggak ada kan. Tapi itu maksudnya adalah mengerjakan sholatnya sudah di luar waktunya. Ulama kita memberi definisi itu kita sebut kodokan. Ya, intinya tetap mengerjakan sholat. Gitu. Paham ya? Nah, jadi ini dalil tentang kodok sholat orang yang meninggalkan sholat gara-gara lupa atau ketiduran. Oke. Yang kedua, ada 5 nih dan ya. Nanti ada 5 dalil. Hadis kedua Pak, riwayat Imam Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya ikuti saya ya. Biar kita sama-sama dapat pahala keberkahan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Pak? Dari qala Rasulullah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza raqada ahadukum anis salati au ghafala anha fal yusalliha idza dzakaraha. Ya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, sama dengan sahabat sebelumnya ya, sama Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza raqada ahadukum anis shalah, jika salah satu dari kalian ketiduran hingga meninggalkan sholat, ketiduran, au ghafala anha, atau dia lalai dari mengerjakan sholat. Orang yang sengaja tidak sholat itu termasuk lalai atau tidak Pak? Mereka itu melalaikan mereka itu ya, entah karena alasan malas kah atau belum tahu kah dan sebagainya ya. Biasanya malas ya Pak ya, orang anak-anak remaja itu ya Pak ya. Ya kan? Dia tahu kalau sholat itu wajib, tapi karena mungkin malas, karena mungkin pergaulan dan sebagainya, kesibukan dan sebagainya, terus tidak sholat. Itu namanya melalaikan Pak. Ghafala anha itu melalaikan, melupakan. Fal yusalliha, maka hendaklah dia mengerjakan sholat fardu tersebut idza dzakaraha, ketika dia ingat. Kalau ingatnya pas sudah habis waktunya, ya sudah sholat. Nah, itulah yang disebut dengan qodok. Ya. Sudah habis waktunya baru ingat gitu. Maka itu namanya qodok, di luar waktu sholatnya. Berarti dari hadis ini Bapak Ibu, para ulama nanti menyimpulkan qodok itu tidak harus di waktunya. Karena ada orang, Ustaz saya pernah dulu nggak sholat duhur itu, mau saya qodok. Apakah mengerjakannya harus di waktu duhur? Nunggu waktu duhur? Tidak ya, bebas intinya. Tidak harus nunggu duhur. Sekarang bisa malam-malam atau pagi-pagi mengkodok sholat duhur, tidak apa-apa ya. Namanya juga kodok ya. Apa tadi kodok? Mengerjakan di luar waktunya karena sudah lewat ya. Dan hadis yang kedua riwayat Imam Muslim. Dalil ketiga Pak, dalil tentang wajibnya kodok. Nah ini agak panjang hadisnya ya. An Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fasarayna laylatan hatta idza kana min akhiril lail qubaila subhi waqa'na tilkal waqa'ah allati la waqa'ata indal musafir ahla minha. Oh ini Pak, Bu, kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bablas tidak sholat subuh. Bablas tidak sholat
subuh. Ini kisahnya ini. Hadisnya Bukhari Muslim. Saya lanjutkan dulu ya. Fama ayqadhana illa harrus syamsi. Falamma istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syakau ilaihi alladhi asabahum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la dhair irtahilu fasara ghairu ba'idin thumma nazala fada'a bil wudu fatawadda'a wa nudiya bis shalah fa shalla bin nas. Panjang hadisnya ya. Saya ceritakan saja Pak. Jadi ini kasusnya itu pada saat itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu dalam perjalanan. Mungkin pulang perang mungkin ya, wallahu a'lam. Pokoknya dalam safar gitu. Kata para sahabat tadi dalam safar perjalanan. Tiba-tiba Pak, perjalanan ini masih lama ya. Menuju ke Madinah masih lama. Mereka kemalaman. Ya. Belum sampai ternyata sudah malam Pak. Masih malam dalam perjalanan itu. Nabi dan para sahabat itu malam-malam tetap melanjutkan safarnya. Ya mungkin istirahat juga ya, istirahat sholat maghrib, istirahat sholat isya di padang pasir Pak ya, dalam perjalanan yang jauh dari kampung, jauh dari perkampungan. Nah, tapi setelah itu Nabi dan para sahabat itu jalan terus Pak. Tengah malam itu masih apa? Perjalanan ya. Memang para ulama mengatakan kalau mau safar itu memang afdolnya malam Pak ya, malam. Makanya kalau bis-bis itu rata-rata sore berangkatnya ya, biar nanti dalam perjalanan malam. Jadi malam itu seolah-olah kayak melipat bumi ya, kayak cepat gitulah, kira-kira seperti itu ya. Nah, Nabi dan para sahabat tetap apa? Dalam perjalanan. Tiba-tiba Pak, mepet subuh, kira-kira jam 2, jam 3 malam, itu masih jalan itu dengan para sahabat tadi. Mungkin naik unta ya atau sebagainya. Ternyata kelelahan, kecapean, mereka diserang kantuk yang sangat luar biasa. Ngantuknya luar biasa gitu ya. Bahasa Arabnya waqa'na tilkal waqa'atal lati la waqa'ata indal musafir ahla minha. Ini maksudnya kata para ulama, kami ditimpa suatu kantuk. Tahu kantuk ya? Ngantuk yang luar biasa itu ya. Udah mau subuh padahal ya, tinggal beberapa jam lagi mungkin udah mau subuh, ternyata Nabi dan para sahabat mereka tertidur Pak, istirahat sebentar, tertidur. Nah, tertidurnya ini jamaah, fama aiqadhana illa harrus syamsi. Kami dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bangun kecuali dibangunkan oleh siapa? Harrus syamsi. Apa itu? Panasnya matahari. Berarti Pak, sudah pagi, sudah siang. Ya kira-kira matahari terbit jam berapa sih? Mungkin jam 7, jam 8 atau jam 6, jam 6, jam 7, jam 8. Baru bangun. Berarti subuhnya gimana tadi? Lewat ya? Subuhnya lewat Pak. Ya Allah. Nah inilah sudah sunnatullah Pak ya. Didesain oleh Allah seperti itu supaya nanti menjadi hukum untuk umatnya. Ternyata apa Pak Bu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Langsung mengkodok atau tidak di situ? Ternyata tidak. La doir kata Nabi itu. La doir, apa artinya la doir? Nabi mengatakan tidak apa-apa. La doir itu maksudnya apa? Tidak apa-apa wahai para sahabatku. Kan pada nanya gimana nih ya Rasulullah, gimana gitu ibaratnya. Enggak apa-apa. Irtahilu. Ayo kita lanjut perjalanan dulu. Ternyata enggak langsung kodok, Bapak. Ini menjadi dalil kata para ulama, mengkodok itu boleh ditunda. Boleh menunda kodok sholat, tapi syaratnya kalau memang ada udzur. Udzurnya tadi karena ketiduran atau karena lupa. Baru ingat, aduh belum sholat tadi atau ketiduran. Itu boleh Anda tunda Bapak Ibu, boleh ditunda. Nanti saja enggak apa-apa kodoknya. Nanti begitu tuh Pak dengan para sahabat. Udah lanjut dulu yuk, kita lanjut dulu. Nah baru nanti di suatu tempat Pak menemukan air. Ya, tsumma nazala fada'a bil wudu. Nabi minta diambilkan apa? Wadah air untuk wudu. Berarti kan itu ditunda tadi sholatnya ya, melakukan perjalanan terlebih dahulu beberapa kilometer mungkin ya. Nah, setelah itu apa? Wa nudiya bis shalah, Nabi minta dikumandangkan adzan dan iqamah fa shalla bin nas. Lalu Nabi sholat subuh bersama para sahabat. Mataharinya sudah muncul atau belum tadi?
Oh, berarti sholat subuhnya siang itu, jam 8, jam 9 mungkin lah. Ini Pak dalil adanya kodok kata para ulama. Mana kalimat kodoknya? Ya tidak ada, tapi itu maksudnya adalah sholat di luar waktu. Subuhnya di luar waktu, kalau sudah mataharinya terbit kok, ya sudah terbit kok, berarti namanya kodok. Kita nyebutnya, para ulama menyebutkan itu namanya sholat kodok. Tetap sholat, intinya tetap sholat. Jangan tidak sholat. Alah, sudah lewat waktunya. Ya sudah, istighfar aja yuk. Enggak bisa. Enggak cukup dengan istighfar, ya. Tobat iya, istighfar iya, tapi tidak menggugurkan. Harus tetap sholat. Hadisnya sahih atau tidak nih, Bapak Ibu? Sahih ya, Bukhari Muslim. Dalil keempat. Ya, pokoknya sampai 5 ya, sampai 5. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an jaa yaumal Khandaq ba'dama gharabatis syamsu. Jadi suatu hari, Bapak Ibu, ini yang cerita Jabir bin Abdullah. Umar itu, ya Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu an pernah waktu itu dalam peperangan ini, Pak. Dalam apa? Peperangan mendatangi baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perangnya namanya perang apa itu? Khandaq. Yaumal Khandaq itu berarti perang Khandaq, yang parit itu ya, yang membuat parit ya, namanya Khandaq. Nah, apa kata Umar? Ya Rasulullah, makitu an usalli hatta kadati syamsu an taghrub. Jadi mungkin sibuk perang tadi Bapak. Umar bilang, ya Rasulullah, aku belum sholat asar. Sampai sekarang matahari sudah mau terbenam. Mungkin sudah terbenam, Pak. Udah mepet banget tuh. Hatta kadat itu udah mendekati terbenamnya matahari, sudah mau habis waktunya, Pak. Nabi menjawab, Wallahi ma shallaituha. Kata Nabi apa, Pak? Sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, aku juga belum sholat asar. Kita tadi disibukkan oleh perang tadi, perang di Khandaq itu. Lalu Pak, Nabi dan para sahabat itu di hadisnya itu lanjut perjalanan dulu. Ini berarti selesai perang ya. Lanjut perjalanan, berhenti di suatu lembah. Namanya apa itu? Buthan. Ya. Lembahnya namanya apa? Buthan. Pokoknya sebuah lembah tempat di padang pasirnya. Jadi tetap ditunda kodoknya ya. Enggak langsung gitu ya. Fatawaddoa, lalu Nabi wudhu untuk sholat. Fatawaddo'na laha, kami pun para sahabat ikut wudhu. Fashollal asro ba'dama ghorobati syams. Oh Pak Bu, perhatikan, Nabi mengerjakan sholat asar bersama kami ketika matahari sudah terbenam. Berarti sudah masuk waktu maghrib, udah gelap itu, baru sholat asar. Berarti ini namanya qadha, sholat asar di luar waktunya. Sholat asar di luar waktunya, namanya qadha. Tsumma sholat ba'daha al-maghrib. Lalu setelah asar selesai, Nabi sholat maghrib. Berarti kodok dulu baru sholat fardu ya. Ya enggak? Kan harusnya sholat maghrib kan toh ya? Harusnya sholat maghrib. Ternyata yang Nabi lakukan apa? Mengkodok dulu, baru setelah itu sholat fardunya. Ya. Sebetulnya boleh dibalik, sholat fardu dulu yang maghribnya, karena di waktunya. Adapun mengkodoknya setelahnya boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Kan tadi Nabi menunda, berjalan dulu gitu. Melakukan safar dulu ya. Berarti boleh menunda ya. Jadi dibolak-balik tidak apa-apa ya. Mau yang adaannya dulu baru yang kodoknya, atau kodoknya dulu baru adaannya, silakan. Sami mawon, boleh saja, ya, sama saja. Baik, ini hadisnya sahih atau tidak Bapak Ibu? Nomor 4 ini Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Oke, kuat ya dalilnya Pak ya. Dari nomor 1 sampai 4 ini hadisnya sahih terus tadi. Kecuali nomor 5 ini Bapak Ibu. Dalil terakhir. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai ini diperdebatkan tentang statusnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan ini hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif, munqati. Seperti Imam An-Nawawi itu dalam kitab Al-Majmu' mengatakan ini hadisnya dhaif. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan ini hadisnya sahih, sahih li ghairihi gitu ya. Karena dikuatkan oleh riwayat yang lain, sanad-sanad yang lainnya. Pokoknya intinya ini hadisnya diperdebatkan, tapi tidak apa-apa, kita baca ya.
An Abi Ubaidah ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Ubaidah bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau pernah berkata, Innal musyrikin. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang musyrik ya waktu itu ya, syaghalu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an arba'i shalawatin yaumal khandaq. Ini berarti mirip yang Bukhari Muslim tadi ya. Ya kan? Yang Umar ini ya. Itu juga kondak kan? Ya, makanya sebagian ulama ada yang mengatakan ini hadisnya sahih li ghairihi. Ya, meskipun ada yang bilang dhaif, tapi ini bisa naik derajatnya menjadi sahih karena diperkuat dengan riwayat yang lain gitu kira-kira. Apa tadi? Sesungguhnya orang-orang musyrikin waktu itu membuat sibuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan. Disibukkan perang Pak oleh orang-orang kafir sampai beliau Pak meninggalkan 4 sholat fardu ketika perang Khandaq. Ya. Tapi kalau di Bukhari Muslim tadi bukan 4 ya. Apa tadi? Sholat apa yang ditinggalkan? Asar ya. Asar ya. Tapi kalau di hadis ini 4 sholat. Duhur, asar, maghrib, isya. Jadi dari mungkin perangnya dari pagi sampai malam itu. Enggak selesai-selesai ya. Nabi dan para sahabat kelewat itu 4 sholat ya Allah. Ya. Mungkin orang ada yang bertanya begini ya. Bukannya bisa ya sholat dalam peperangan? Namanya sholat apa Pak Bu kalau dalam peperangan? Disebutnya sholat apa? Yang gantian tuh, yang nanti sop pertama sholat duluan, nanti yang sop belakang jaga. Nanti kalau sudah dapat 1 rakaat gantian yang belakang sholat, yang depan jaga. Gitu ya. Apa nama sholatnya kalau dalam peperangan? Sholat apa Pak Bu? Sholat khauf ya, lupa ya. Sholat khauf ya. Kenapa kok nggak sholat khauf ya Pak Ustadz ya? Nabi nomor 1. Oh mungkin, wallahu alam, dulu belum ada syariat, belum turun perintah sholat khauf. Mungkin loh ya, wallahu alam. Ya. Jadi sehingga Nabi dan para sahabat itu tidak sholat waktu itu. Ya. Karena sibuk tadi ya, sibuk dengan peperangan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Pak dalam hadis ini? Fa'amaro Bilalan. Lalu Nabi memerintahkan siapa? Sahabat Bilal. Ya, tahu Bilal ya? Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adzana, lalu Bilal adzan, tsumma aqama, terus dia qomat. Tu fasalla adzuhra, lalu Nabi dan para sahabat salat zuhur. Jadi adzan dulu baru qomat kemudian salat zuhur. Setelah itu Pak, tsumma aqama fa shallal asra. Setelah salam kanan kiri, qomat lagi dan salat asar. Enggak usah adzan lagi ya. Adzannya cukup di awal. Adapun qomat setiap sholat itu qomat. Makanya kalau Anda menjamak sholat zuhur sama asar itu qomat aja ya. Setelah salam kanan kiri berdiri lagi, qomat lagi gitu, qomat ya. Oke. Tsumma aqama, kemudian qomat lagi fa shallal maghrib. Nabi dan para sahabat sholat maghrib. Tsumma aqama fa shallal isya. Lalu setelah selesai iqamah lagi untuk sholat isya. Oh, itu malam-malam itu Bapak Ibu. Mengkodok 4 sholat. Berarti kalau kita pernah meninggalkan 5 waktu misalnya, dulu waktu SMP, SMA pernah itu sehari tidak sholat tausat, ya Anda kodok malam-malam itu enggak apa-apa, langsung 5. Sholat zuhur 4 rakaat, salam, berdiri lagi, qomat dulu ya. Qomat sendiri enggak apa-apa. Sholat asar 4 rakaat, sudah salam, berdiri sendiri lagi. Sholat maghrib 3 rakaat, berdiri lagi. Sholat isya 4 rakaat, berdiri lagi. Sholat subuh 2 rakaat. 1 hari ya Allah, gitu. Baru dapat 1 hari. Ya, dulu berapa hari nggak sholatnya? Hati-hati. Ya. Maka kita ini Pak, kewajiban ini Pak. Tidak boleh tidak qodho ya. Kita harus berusaha nggih Bapak Ibu ya. Mungkin mohon maaf kita dulu ada di antara kita yang pernah tidak sholat ya. Sebetulnya kita yakin sholat itu wajib, cuma tadi loh mungkin pergaulan, karena repot, karena apa lah ya, mungkin belum dikuatkan oleh Allah kita itu waktu itu ya. Nah sehingga kita meninggalkan sholat. Itu gimana ya Pak Ustadz ya? Apa istighfar saja gitu, taubat saja? Ternyata tidak cukup taubat, tidak cukup istighfar saja. Harus qodho. Ya, ini dalilnya ada 5. Pak Ustadz, ada nggak sih ulama yang berfatwa wajib qodho? Lu ada nih, kita baca fatwanya Imam Nawawi.
Ya, nanti Pak Bu, kalau ada yang misalnya 5 dalil tadi dia mengatakan itu kan dalil untuk orang yang ada uzur Pak Ustadz, karena lupa atau karena sibuk perang, karena ketiduran tadi kan ya. Nah kita kan dulu meninggalkan sholatnya itu karena sengaja gitu, biasanya ada yang menolak itu begitu Pak Bu. Kalau sengaja mah nggak apa-apa, nggak usah kodok Pak Ustadz gitu kesimpulannya. Dia mengira yang hadis 5 tadi Pak Bu, dalil yang 5 tadi dia mengatakan itu wajib kodok itu khusus khusus apa? Orang yang lupa atau tadi ketiduran atau sibuk dalam peperangan. Lah kita nggak lupa, nggak ketiduran, nggak perang. Memang sengaja nggak sholat gitu loh waktu SMA. Berarti nggak ada dalilnya dong itu Pak Ustadz. Nah ini kita jawab Bapak Ibu ya. Kita jawab. Pertama, nanti ada dua ya. Ada kitabnya Imam Nawawi yang Al-Minhaj. Ini yang pertama ini kitab Al-Majmu' dulu ya. Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Qala al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ajma'al ulama'u alladziina yu'taddu bihim 'ala anna man taraka sholatan 'amdan lazimahu qada'uha. Para ulama yang kredibel keilmuannya. Apa itu? Yang keilmuannya diakui ya. Yang keilmuannya itu sangat luar biasa, telah ijma. Apa itu ijma Bapak Ibu? Sepakat. Berarti kalau ijma ini hampir mayoritas 4 mazhab ini. Ijma itu kuat sekali Bapak Ibu. Kesepakatan seluruh para ulama yang keilmuannya itu kredibel. Bahwa sesungguhnya orang yang pernah meninggalkan sholat fardu secara sengaja, amdan, tuh, amdan itu sengaja, maka wajib hukumnya bagi dia untuk mengqadha sholat tersebut. Oh, ini fatwanya. Silahkan difoto nanti buat meyakinkan orang-orang yang ragu qadha itu wajib atau tidak. Kita sampaikan. Ini sudah ijma ulama salaf, ulama 4 mazhab setidaknya. Nah, ya, fatwa dari Imam Nawawi bahwa para ulama kita sepakat ijma tentang wajibnya mengqadha sholat bagi yang pernah meninggalkannya, gitu. Tapi Imam Nawawi tetap jujur, Bapak Ibu. Wa khalafahum Abu Muhammad Ali bin Hazm. Ada satu ulama kata Imam Nawawi yang dia itu menolak ijma ini. Bukan menolak ya, bahasanya menyelisihi. Khalafah itu menyelisihi. Apa kata Imam Ibnu Hazm? Kata beliau, orang yang pernah tidak sholat itu, dia tidak akan mampu mengkodoknya. Bahkan kalaupun mengkodok, itu tidak sah kodoknya, kata beliau. Jadi tidak usah kodok, kata Imam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini ulama madhab Zahiri. Jadi di luar 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ada madhab yang sebetulnya sudah tidak diamalkan lagi, namanya madhab Zahiri. Madhab Zahiri ini emang pendapat-pendapatnya banyak yang nyeleneh gitu, menyelisih jumhur lah ya, menyelisih mayoritas para ulama ya. Ini namanya Imam Ibnu Hazm. Kata beliau, oh, udah nggak usah kodok, nggak apa-apa. Perbanyak apa? Amal soleh saja. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah dan nanti timbangan amalnya lebih berat dengan amal soleh yang lainnya. Begitu. Tapi pendapat ini dikomentari Pak oleh Imam Nawawi. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm ini adalah pendapat yang menyelisihi ijma para ulama dan pendapat yang batilun min jihatid dalil, batil dari segi dalil, nggak benar istilahnya gitu. Jadi jangan diikuti. Sayangnya Pak Bu, ada beberapa ustadz dai, nah, nggak usah saya sebut namanya ya, di YouTube bilang begini, tidak wajib qadha sholat, tidak wajib qadha sholat, perbanyak saja amal soleh, perbanyak ada istighfar. Ada ustadz bilang gitu ya. Berarti ustadznya itu sedang memviralkan ini pendapatnya Imam Ibnu Hazm setidaknya. Sebetulnya ada satu lagi, Imam Ibnu Taimiyah. Ya, saya baca di kitab-kitab yang lain, ternyata Imam Ibnu Taimiyah juga sama seperti Imam Ibnu Hazm, Bapak Ibu. Beliau termasuk yang mengatakan tidak wajib qadha. Kalau ada orang pernah sengaja meninggalkan sholat, ya sudah, tidak usah qadha, cukup apa? Bertaubat, perbanyak istighfar, perbanyak amal soleh. Tapi ini sekali lagi mohon maaf, pendapat ini tidak saya sarankan untuk diikuti. Apalagi tadi Imam Nawawi mengatakan batilun, ini pendapat batil. Batil itu apa ya? Ya batil ya.
Itu nggak benar istilahnya kalau bahasa kita ya. Dari segi dalil salah, tidak benar. Ya. Jadi yang benar apa, Bapak Ibu? Insya Allah mayoritas ulama tadi fatwanya itu lebih benar, yaitu wajib mengkodok sholat bagi yang dulu pernah sengaja meninggalkan sholat. Oke, jelas sampai sini? Nah, terus untuk menjawab yang tadi bagaimana Pak Ustadz? Yang sebetulnya dalil 5 tadi kan untuk yang uzur itu. Karena ada uzur, lupa, ketiduran, atau dalam peperangan tadi. Gimana itu? Nah ini dijawab Pak Bu, oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj. Ya misalnya nanti ada yang membantah gitu ya Pak ya, protes. Itu kan dalil yang 5 tadi itu untuk yang lupa, untuk yang ketiduran, untuk yang uzur gitu ya. Maka kita jawab, mana ya? Langsung saja ya terjemahnya ya Bapak Ibu ya. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tadi bunyinya man nasiya sholatan falyusolliha idza dzakaraha, barang siapa lupa mengerjakan sholat fardu maka hendaknya dia kerjakan sholat tersebut ketika dia ingat. Di dalam hadis ini kata Imam Nawawi ada hukum tentang wajibnya mengkodok sholat fardu yang terlewatkan, baik itu sebab ada uzur seperti ketiduran atau lupa, maupun yang tanpa uzur loh. Imam Nawawi Pak Bu, dalil yang Bukhari Muslim tadi ya, berarti ya di awal-awal tadi tentang man nasiya sholatan falyusolliha idza dzakara. Ini menjadi dalil tentang wajibnya kodok sholat yang terlewatkan, baik itu karena ada uzur maupun tanpa ada uzur. Gimana itu penjelasannya? Begini, dengan uzur itu kan ringan ya Pak Bu ya, namanya juga uzur ya, ketiduran, lupa, ringan itu ya. Maksudnya ringan itu ya itu di inilah di makfu, tapi tetap disuruh apa tadi? Sholat, tetap kodok. Yang ringan saja disuruh kodok Pak Bu, apalagi yang berat, yang sengaja nggak sholat itu kan lebih berat. Itu yang harus ditekankan kata Imam Nawawi ya. Wa inna ma qayyada fil hadithi bin nisyan li khurujihi ala sabab wa li annahu idza wajaba al qada ala al ma'dzur ya. Kalau memang wajib itu mengqada itu bagi yang uzur, fa ghairuhu aula bil wujub, maka yang tanpa uzur ya harusnya lebih wajib lagi gitu. Kira-kira begitu Bapak Ibu bahasanya ya. Paham enggak ini Bapak Ibu? Saya ulangi. Orang ketiduran itu kan ya namanya uzur ya. Ya enggak? Orang ya namanya juga lupa Pak Ustadz, namanya juga ketiduran. Tapi Nabi nyuruh kodok nggak tadi? Nyuruh kodok, ya. Masalah yang benar-benar uzur tadi disuruh kodok. Lah apalagi yang tanpa uzur, harusnya lebih wajib gitu loh, kira-kira begitu Pak. Bukan malah disimpulkan, oh kalau tanpa uzur nggak wajib gitu. Wah aneh nih, lebih aneh lagi ini akalnya ya. Makanya kita ini harus pakai akalnya para ulama, jangan asal-asalan ya. Oke, jelas Bapak Ibu ya. Jadi meskipun dalam hadisnya itu Nabi hanya nyebut lupa atau tadi ketiduran, para ulama menyimpulkan itu lupa ketiduran saja disuruh kodok, apalagi yang sengaja gitu loh Pak. Ya. Bahasa Arabnya itu min babit tanbih bil adna alal a'la, paling akhir ya. Apa itu? Ini termasuk bab penyebutan hal yang ringan, namun maksudnya adalah untuk hal yang lebih besar juga. Meninggalkan sholat sengaja itu, oh perkara besar Pak itu, gitu loh. Oh, yang ringan saja, yang karena lupa aja disuruh kodok, apalagi dia yang lebih berat gitu loh. Kira-kira begitu. Paham ya, Bapak Ibu ya? Nah, ya, jadi seperti itu penjelasan dari para ulama kita. Nah, terakhir. Nah, seperti ini, kalau saya simpulkan seperti ini Pak Ibu. Hukum mengkodok sholat fardu bagi yang pernah meninggalkannya itu dirinci ya, menurut ulama 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, atau tadi mayoritas ulama ya, kita nyebutnya ya, yang keilmuannya yuqtadu bihim ya, kata Imam Nawawi tadi keilmuannya kredibel ya, itu wajib qadha. Wajib qadha. Adapun pendapat Imam Ibnu Hazm Adz-Dzahiri dan Imam Ibnu Taimiyah tidak wajib qadha sholat. Untuk Imam Ibnu Taimiyah itu di kitab ini, Bapak Ibu. Nah, saya pernah baca di sini. Kitab Al-Insaf ini kitab Madzhab Hambali. Pengarangnya Imam Al-Mardawi beliau itu menukil bahwa Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan sholat fardu yang tertinggal sengaja itu karena sengaja dia taubat saja ya, tidak disyariatkan qadha kata Imam Ibnu Taimiyah. Maka saya masukkan di situ Imam Ibnu Hazm Al-Dzahiri dan Imam Ibnu
Taimiyah berfatwa tidak wajib qadha. Ya. Tapi saya tidak menyarankan ikut pendapat ini ya, Pak Ibu ya. Khawatir nanti kalau di akhirat ternyata salah gimana kan? Iya, iya. Jadi lebih aman kita ikut fatwa 4 madhab mayoritas. Ijma tadi ya bahasanya Pak. Ijma. Biasanya pertanyaannya begini. Waduh, saya lupa Pak Ustadz. Berapa kali saya nggak sholat? Ya kan? Iya. Dulu SMP itu kalau maghrib saya rajin karena bapak ibu saya ke masjid, jadi saya ikut ke masjid ya. Tapi kalau isya subuh, wallahu alam. Apalagi duhur asar di sekolahan, tambah wallahu alam lagi. Gitu. Saya lupa ya, berapa hari terus sholat apa saja yang saya tinggalkan. Nah, bagaimana ini cara mengkodoknya bapak ibu? Berdasarkan keterangan di beberapa kitab yang saya baca, Anda meskipun tadi lupa apakah yang ditinggalkan duhur, apakah asar atau maghrib, tetap wajib mengkodok 1 hari full. Misalnya gini, waduh, dulu seringnya itu asar apa maghrib apa subuh ya yang ketinggalan. Kan Anda bingung kan ya? Para ulama mengatakan semua 1 hari itu anggap Anda wajib kodok. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Anda wajib kodok. Oke, clear? Tinggal sekarang berapa hari gitu, berapa harinya. Kata para ulama, sebanyak mungkin sampai hati Anda itu lega. Sampai hati Anda lega, yakin. Anda mungkin mengkodoknya seminggu tok misalnya Pak ya. Malam ini mengkodok 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Besoknya lagi seminggu. Kira-kira Anda yakin nggak sholat SMP SMA terbayarkan? Belum kan? Belum yakin. Berarti tambah lagi. Terus Pak Bu, terus sampai hati Anda itu lega, kata para ulama, sampai yakin insya Allah cukup ya Allah begitu. Kalau Anda sudah yakin sudah cukup gitu ya. Intinya Pak Bu, berusaha mengkodok gitu aja. Jangan tidak ngeri, ini tanggung jawab akhirat. Amal yang nanti pertama kali dihisab apa di padang pasar? Sholat kata Nabi. Kalau sholatnya bagus semuanya dianggap. Nah, kalau sholat kita bolong-bolong, ngeri Pak Bu, kata Nabi apa? Fasadat sairu amalihi. Rusak semua amal kita yang lain. Nah, rugi nanti kita, rugi. Na'udzubillah min. Nah, maka Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, mohon maaf, barangkali di antara kita ada yang pernah tidak sholat, tolong ya, dikodok. Berusaha untuk mengkodok. Ada salah satu jamaah saya di Medland ini ada. Bukan di sini, pokoknya ada di Meter ya, tidak saya sebutkan namanya. Mohon maaf Bapak Ibu, beliau itu bertahun-tahun tidak sholat karena dulu sekolahnya di sekolah Kristen. Sekolah Kristen ya. Nggak usah disebut namanya, nggak usah disebut daerahnya. Nah, terus bilang, Pak Ustadz saya ini sekarang sudah sepuh, udah umur 50-60 ya. Gimana ya sholat-sholat saya yang dulu waktu SMP SMA pernah saya tinggalkan? Ya, saya jawab, wajib kodoknya gimana Pak Ustadz? Bapak punya waktu kosong kapan? Bisa sholat ya. Kalau malam saya kosong, ya. Habis isya itu nganggur di rumah, ya. Kata beliau begitu. Pokoknya habis isya sampai jam 9, jam 10 lah. Itu beliau Pak Bu setiap malam mengkodok. Setelah 2 tahun, 3 tahun, bilang kepada saya, Pak Ustadz saya sudah kodok 3 tahun tiap malam. Kata beliau gitu. Loh, bukannya SMP SMA nggak sholatnya Pak? Loh, saya mengkodoknya itu Pak Ustadz, satu malam itu bukan duhur, asar, maghrib, isya, subuh doang. Tapi masih kuat saya lagi, nambah lagi. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Duhur, asar, maghrib. Jadi satu malam itu dia bisa beberapa kali sholat gitu loh. Tidak hanya 5 waktu. Ya, berarti beliau rajin ini orangnya. Masya Allah. Saya anggap 3 tahun itu cukup lah Pak Ustadz untuk menutupi sholat yang 6 tahun itu. Masya Allah. Nah, itu berarti beliau kan berusaha Pak. Insya Allah itu diterima oleh Allah dan tanggungan kewajiban sudah gugur. Intinya berusaha saja ya. Semampunya ya. Kita punya waktu kosong ya malam biasanya Bu ya. Pokoknya Anda sibukkan dengan kodok tapi gini Bapak Ibu ya, tolong tanamkan dalam hati kita, Anda mengkodok itu pahalanya besar. Jangan malas ya, aduh malas, belum nanti sholat tahajud, belum nanti sholat duha. Sholat tahajud, sholat duha itu sunnah Bapak Ibu. Dahulukan yang wajib. Ini sholat 5 waktu ini kodoknya hukumnya apa tadi? Yang wajib itu pahalanya lebih besar dibandingkan yang sunnah. Itu mikirnya harus begitu.
Wah ini kodok sholat ini. Wah pahalanya besar. Ah saya rajin kodok saja. Untuk tahajud duha, nah bisa kapan-kapan atau ya bisa diselingi lah gitu ya. Nah, kadang-kadang tahajud, kadang-kadang duha, atau lanjut terus nggak apa-apa. Tahajudnya lanjut, duhanya lanjut, tapi kodoknya juga lanjut. Jangan kebalik. Rajin tahajud, rajin sholat duha. Kodok sholatnya tidak pernah. Mengkodok sholat nggak mau, males. Ini kewalik udele Bapak Ibu ya. Dia tidak bisa memprioritaskan mana yang harusnya didahulukan. Harusnya ini yang wajib-wajib dulu, yaitu kodok. Ya, dan ingat, ketika Anda mengkodok dapat pahala besar. Pahala besar insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.